Halo, assalamualaikum buat kalian pengguna HP Xiaomi ya, semua tipe Xiaomi. Di sini saya contohkan di Redmi Note 9 Pro yang mungkin setelah melakukan update MIUI maupun downgrade MIUI mengalami masalah, yaitu sering restart sendiri. Atau setelah downgrade HP kalian itu restart terus ya. Restart terus seperti ini, jadi nggak masuk-masuk ke MIUI. Itu solusinya sementara kalian tunggu dulu sampai masuk ke ROM MIUI. Ada beberapa HP Xiaomi yang setelah update ataupun downgrade itu dia mengalami restart di awal-awal setelah update atau downgrade ya, seperti di saya ini ya. Jadi ini masalahnya ketika saya downgrade menggunakan trik rename ROM kemarin ya. Jadi ada masalah sedikit. Jadi HP-nya restart beberapa kali lah, ada sampai 4 kali restart, ada 5 kali, atau bahkan sampai kemarin 7 kali restart baru bisa masuk ke ROM MIUI-nya. Nah, di sini masalahnya adalah ketika kalian downgrade firmware-nya itu masih nyangkut ke versi Android sebelumnya ya. Dalam hal ini di sini saya downgrade dari Android 12 ke Android 11. Kemungkinan besar firmware-nya masih nyangkut di Android 12, kemungkinan besar sih ya. Ini sudah bisa masuk ke MIUI, tapi tadi beberapa kali restart ya. Mungkin ada yang nganggep bootloop, tapi sebenarnya itu nggak bootloop ya, tapi memang mengalami restart beberapa kali. Dan kemungkinan besar itu firmware-nya, sekali lagi firmware-nya masih nyangkut di firmware Android 12. Saya downgrade ke Android 11 ini ya. Jadi solusinya adalah kalian install firmware-nya, firmware yang Android 11-nya ya. Installnya sudah pasti lewat TWRP atau Custom Recovery macam Orange Fox, atau TWRP, Timin Recovery, atau recovery yang lain, mungkin Pixel Experience Recovery dan lain-lain ya. Jadi di sini saya contohkan ini Redmi Note 9 Pro. Trouble-nya setelah downgrade itu nggak hanya restart, sering restart ya. Kemudian HP-nya kalian taruh, tahu-tahu dia restart, pokoknya sering restart sendiri ya. Kemudian masalah yang lain, HP-nya agak panas. Oke, jadi HP-nya di sini agak panas, malah sering panas setelah downgrade ya. Jadi di sini saya baru mengalami masalah seperti ini ya. Dan di kemarin-kemarin itu ada beberapa pengguna juga yang menanyakan kok setelah downgrade itu kok HP-nya sering restart. Nah, mungkin kejadiannya seperti ini ya, seperti yang saya alami ya. Downgrade dari Android 12 ke Android 11, HP-nya malah bootloop atau restart. Tapi di sini saya bisa masuk ke MIUI cuma butuh beberapa kali restart. Downgrade-nya itu bisa lewat TWRP, bisa mengalami hal yang sama, restart terus, bisa lewat trik rename, mengalami hal yang sama seperti ini ya, restart terus, HP-nya panas. Kemudian ada juga bug yang lain ya ketika memutar musik. Misalkan di sini saya putar, saya YouTube ya. Jadi suaranya itu putus-putus. Nah, suaranya putus-putus ya. Buat nelpon putus-putus, buat musik putus-putus, YouTube putus-putus. Nah, itu masalah lain setelah downgrade ya. Kemudian saya cek di sensornya ya. Sensor box, bisa pakai aplikasi sensor box, download di Google Play Store. Nah, di sini Redmi Note 9 Pro saya sensornya mati semua. Jadi gak ada yang nyala, ini mati semua seperti ini ya. Bagi yang mengalami hal yang sama ya, mungkin HP-nya sering restart setelah downgrade, panas, kemudian sensornya mati semua, kemudian suaranya putus-putus. Itu ada dua solusi. Yang pertama, kalian install firmware Android yang kalian pakai ya. Misalkan di sini kalian pakai Android 11 ya. Jadi kalian download firmware-nya ya, firmware-nya saja ya, bukan ROM-nya ya, firmware Android 11. Kemudian solusi yang kedua, bisa kalian install file persis.img-nya. Installnya semuanya itu install firmware, install persis lewat TWRP. Jadi HP kalian yang sebelumnya belum UBL wajib UBL dulu. Solusinya kalian UBL dulu, mumpung masih bisa masuk ke MIUI-nya. Saya sempat UBL dulu. Kemudian setelah UBL baru bisa menyelesaikan masalah ini ya, install TWRP, langsung install firmware-nya lewat TWRP atau install file persisnya lewat TWRP. Nah, di sini saya contohkan install firmware dulu ya, karena file persis itu ada di ROM fastboot ya, dan ROM fastboot itu ukurannya gede. Kalau firmware ukurannya kecil aja, jadi kita coba yang ukurannya kecil saja dulu ya. Siapa tahu install firmware sembuh, nggak harus install
persis ya, nggak harus download file ROM fastbootnya. Nanti akan saya coba install firmware dulu ya. Kalau memang nggak sembuh, masih panas, suaranya masih putus-putus, kemudian sensor boxnya masih centang semua, mau nggak mau lanjut dengan install file persis yang bisa didapatkan di ROM fastbootnya. Oke, di sini saya sudah UPL, cuma saya belum install TWRP ya. Nanti sekalian saja akan saya share untuk penginstalan TWRP-nya, lanjut untuk install firmware-nya ya. Oke, kita ke PC-nya dulu. Jadi untuk install TWRP wajib pakai PC nih. Kita ke PC-nya saja dulu. Jadi di sini yang harus kalian persiapkan ya, ada firmware JoyYesus. Ini firmware terserah ya, HP kalian, HP apa, nanti downloadnya, link downloadnya ada di deskripsi video. Silakan sesuai untuk tipe HP kalian. Kebetulan saya ini masalahnya di Redmi Note 9 Pro, jadi saya download firmware buat Redmi Note 9 Pro. Saya sudah persiapkan juga ROM fastboot buat Redmi Note 9 Pro juga, ROM fastboot yang sesuai yang saya pakai di sini ya, versi ROM-nya ya. Kemudian ada platform tools, kemudian ada ini recovery atau TWRP buat Redmi Note 9 Pro. Nah, ini HP-nya restart ya. Didiamin gini restart sendiri. Ini kemungkinan firmware-nya yang bermasalah ini, jadi butuh install firmware. Oke, ini link downloadnya silahkan cek di deskripsi video ya. Jadi misalnya di sini ya, untuk link download firmware-nya dan ROM fastbootnya bisa kalian download di xiaomifirmwareupdater.com ya. Jadi pertama kalian download firmware dulu ya. Ini pilih dulu firmware, kemudian ini pilih yang arsip, baru kalian pilih device-nya ya. Terserah sesuai device kalian, Redmi Note 8, pilih yang Redmi Note 8. Ini Redmi Note 9 Pro JoyYesus, kemudian download. Oke, di sini kalian cari firmware yang Android 11 ya. Di sini cuma ada global dan EU. Jadi pokoknya kalau kalian saat ini berada di Android 11, kalian download firmware-nya ya Android 11 yang terbaru. Pokoknya yang paling atas itu yang terbaru. Silahkan dipilih saja. Ini saya pakai saja yang EU ini ya, yang versi 12.5.11. Mungkin bisa juga pakai yang global, bisa juga karena ada dua pilihan ya. Kemudian untuk ROM fastbootnya, kalau kalian butuh ROM fastbootnya masih tetap di sini. Kemudian di sini kalian pilih yang ROM, kemudian cari di arsip ini ya. Kemudian baru pilih device-nya. JoyYesus. Oh ini. Ketik saja ya, kalau kalian nggak ketemu ketik saja JoyYesus gini. Oke, baru ini sudah dipilih ROM, arsip, kemudian klik download. Untuk masuk ke arsip ROM-nya Redmi Note 9 Pro. Oke, di sini kalian pilih ini ya, tipenya yang cari yang fastboot yang Android 11. Yang sesuai dengan tipe ROM yang kalian pakai ya. Saya pakainya 12.5.4 di sini. Ini ya, RJZ IDXM, ini yang recovery. Ini yang fastboot 12.5.4 mana ya? Oh, ini yang fastboot ya. 12.5.4 RJZ IDXM yang fastboot. Kemudian ini Android 11 sudah ya. Kemudian kalian tap di download gini ya, di download. Oke, di sini saya sudah download juga 12.5.4 RJZ IDXM. Oke, untuk firmware dan ROM fastbootnya sudah mudeng ya, sudah paham ya untuk cara downloadnya ya. Kemudian platform tools gampang downloadnya, tinggal di download saja. Oke, lanjut kita ekstrak here saja untuk platform tools ini. Klik kanan ekstrak here, pindah ekstrak here. Akan didapatkan folder platform tools seperti ini. Kalian file recovery-nya ini kalian pindah atau kalian copy ke folder platform tools di sini. Oke, master. Oke, lanjut ya, lanjut saja. Langsung kita mulai dari install TWRP, lanjut install firmware ya nanti ya. Buat yang sudah install TWRP sekali lagi langsung saja kalian coba install firmware langsung lewat TWRP ya. Jadi di sini kalian masuk ke fastboot mode, reboot. Untuk masuk ke fastboot mode ada beberapa cara sih ya. Kalian coba reboot saja, reboot gini, sambil tekan tahan volume bawah. Reboot, tekan tahan volume bawah terus sampai nanti masuk ke fastboot mode seperti ini. Oke, baru kalian bisa hubungkan ke PC. Oke, kita mulai install TWRP di PC-nya ini ya, masih di PC-nya ini, di folder platform tools ini. Kalian klik di address bar-nya ini, klik gini, klik.
kemudian ketik CMD, kemudian enter. Akan masuk ke jendela CMD seperti ini ya. Jendela CMD, di sini kalian ketikkan perintah yang pertama fastboot spasi devices. Fastboot spasi devices, enter. Pastikan fastbootnya terdeteksi ini ya. Kalau ada kodenya, ada fastbootnya, berarti HP mode fastbootnya terdeteksi di PC. Kalau misalkan kosong, berarti HP-nya belum terdeteksi di PC. Mungkin solusinya nanti cek saja di deskripsi video untuk solusi fastboot mode yang enggak terdeteksi. Ini saya anggap fastbootnya terdeteksi ya. Kemudian perintah selanjutnya adalah fastboot spasi flash spasi recovery spasi. Nah di sini ya, fastboot spasi flash spasi recovery spasi, ini kalian tarik saja biar gampang ya. Ini file recovery-nya tadi yang sudah salin ya, file recovery, kalian klik tahan, kemudian kalian geser ke CMD-nya gini. Oke, jadinya seperti ini. Langsung kalian enter. Jadi fastboot spasi flash spasi recovery spasi recovery-nya dari geser ke sini, kemudian enter. Ini akan menginstal TWRP atau recovery di Redmi Note 9 Pro. Oke, di sini sukses ya. Harusnya TWRP sudah terinstall di Redmi Note 9 Pro ini. Kalian masuk ke TWRP-nya, masuk ke recovery mode dengan cara posisi fastboot gini ya. Kalian tekan tahan volume atas dan tombol power secara bersamaan. Tahan terus. Tekan tahan volume atas dan tombol power. Sampai restart. Sampai masuk ke logo Redmi atau Mi, kemudian sampai muncul logo gembok terbukanya. Logo gembok terbuka baru bisa dilepaskan. Oke, harusnya ini nanti masuk ke TWRP. Oke, di sini saya akan coba install firmware-nya dulu ya. Oke, sudah masuk ke TWRP ya. Ini kalian swipe allow modification, swipe gini. Kebetulan ini TWRP-nya ini nggak bisa baca internal storage ya. Jadi di sini ya, kalian bisa pakai micro SD atau bisa pakai USB OTG. Oke, di sini saya akan coba menggunakan USB OTG ya, karena bisa pakai micro SD. Silahkan kalian pasang micro SD, kalian mungkin ke salin firmware-nya ke micro SD, pasang bagi yang HP-nya support micro SD, atau enggak, kalau nggak ada micro SD bisa pakai OTG ya. USB OTG pakai flash disk saja, kopikan firmware-nya ke flash disk ini. Kemudian pakai konverter OTG ini kalian bisa hubungkan langsung ke HP-nya langsung ya. Begini. Baru coba install select storage. Baru kita, kalau di sini kebaca OTG berarti kalian bisa pilih OTG-nya ya. Kalau belum kebaca silakan kalian masuk ke mon ini ya, mon. Kalian pilih OTG-nya, kalian centang. Ya, monnya OTG-nya bisa kalian centang, kemudian kalian balik. Kemudian bisa install lewat USB OTG, select storage dan OTG. Oke. Nah, di sini saya sudah salin atau kopikan firmware Redmi Note 9 Pro ya, yang Android 11. Tinggal diinstal saja, kalian pilih firmware-nya, kemudian swipe. Oke, ini Don ada beberapa merah seperti ini ya, nggak masalah ya. Kalian coba reboot sistem saja. Reboot sistem, walaupun ada merah-merahnya, kita coba saja. Setelah install firmware ini apakah berhasil atau enggak. Kalian bisa lepaskan sambungan OTG-nya. Oke, nggak restart dua kali ya, langsung masuk ke MIUI. Mudah-mudahan aman ini ya. Nanti kita cek suaranya, kita cek sensornya apakah aman setelah install firmware ini. Jadi di sini saya menggunakan TWRP, soalnya kalau cuma flash lewat command prompt tadi ya, CMD cuma flash saja, nanti TWRP-nya nggak nempel. Nanti balik lagi ke recovery MIUI, Mi Recovery. Oke, sudah masuk ke home screen, kita cek. Oke, kita cek sensor boxnya ya. Mudah-mudahan centang semua, mudah-mudahan.
Oke, aman. Cuma temperatur sensor sama orientasi. Jadi aman ya biasanya ini. Oh, pressure sensor iya. Tadi semula kan merah semua ya. Sekarang sudah normal untuk sensor-sensornya. Kita balik. Kemudian kita cek untuk suaranya. Coba ya. Oke, aman ya. Oke, untuk suara sudah nggak putus-putus lagi, aman berarti ya. Oke, harusnya ini sudah aman ya. Harusnya kita coba masuk ke recovery mode. Harusnya TWRP-nya nggak nempel sih ya. Reboot dulu sambil tekan tahan volume atas ya. Posisi reboot gini, tekan tahan volume atas. Harusnya masuk ke Mi Recovery. Oke, lepaskan. Oke, sudah balik ke Mi Recovery lagi. Jadi TWRP-nya nggak terinstall permanen ya. Oke, bisa reboot to system. Oke, jadi seperti itu ya untuk solusi ya buat kalian pengguna HP Xiaomi. Nggak cuma Redmi Note 9 Pro saja yang mengalami hal yang sama seperti saya. HP-nya sering restart. Kemudian suaranya putus-putus, sensornya mati semua setelah kalian melakukan update MIUI maupun downgrade MIUI. Ini terjadi bisa juga setelah update, bisa juga setelah downgrade ya. Baik lewat trik rename maupun lewat TWRP itu bisa terjadi ya. Kalau firmware-nya masih lengket di firmware sebelumnya. Tetap buat yang mengalami hal yang sama seperti saya ini wajib UBL. Kalau kalian bisa masuk ke home screen, masuk ke MIUI, langsung saja kalian UBL. Buat install TWRP, nggak usah install permanen, nggak masalah. Install sementara saja, tadi ya seperti saya tadi ya, buat install firmware saja. Kemudian buat kalian yang setelah install firmware masih saja ya, masih saja mungkin sensornya masih saja merah semua, kalian bisa install file persis. Tapi biasanya cukup install firmware saja sih ya. Oke, sekian dulu share dari saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like dan share video ini kalau memang bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.